Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok berdomisili Kolaka. Nama saya Rizky Desia Wuliani Rohendi, NIM J1A119182. Saya Dida Fadila Tasya dengan NIM J1A1191183. Saya Ananda Pangalian Gunung Pratidi, NIM J1A1192228. Kami dari kelas K3 019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halmahera. Baik, hari ini kita akan praktikum sanitasi dasar masyarakat pesisir dan kepulauan. Praktikum yang akan kita lakukan ialah pembuatan penyaringan air bersih di mana air yang kotor bisa kita saring menggunakan alat penyaringan air bersih yang akan kita buat. Alat dan bahan yang digunakan mudah didapatkan di masyarakat. Tujuan dari praktikum ini sendiri ada dua. Yang pertama, memahami media penyaringan air bersih. Dan yang kedua, terampil dalam membuat alat penyaringan air bersih yang sederhana. Air adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan, karena kehidupan manusia sangat bergantung pada air, terutama adanya air bersih. Mulai dari penggunaan untuk kebutuhan rumah tangga antara lain mencuci, mandi, minum, industri, dan pertanian. Air di bumi digolongkan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah, yang terbagi menjadi dua, yaitu air tanah freatis dan air tanah artesis. Golongan yang kedua yaitu air permukaan. Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas permukaan tanah dan dapat kita lihat. Yang terbagi menjadi dua yaitu perairan laut dan perairan darat. Karakteristik air ada tiga. Yang pertama, syarat fisik. Secara fisik, air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Yang kedua, syarat kimia. Air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang melampaui batas. Syarat kimia juga antara lain pH, total solid, zat organik, kesadahan, kalsium, besi, mangan, tembaga, seng, klorida, nitrit, klorida, serta logam berat. Syarat bakteriologis dan mikrobiologis. Air bersih tidak boleh mengandung kuman patogen dan parasitik yang mengganggu kesehatan. Selanjutnya ialah proses pengolahan air baku menjadi air bersih, yaitu ada 5 cara. Yang pertama intake, yang kedua prasedimentasi, yang ketiga koagulasi, yang keempat flokkulasi, yang kelima ialah filtrasi. Hari ini yang akan kita buat ialah teknik filtrasi untuk membersihkan atau menghasilkan air bersih dan jernih yang bisa digunakan oleh sanitasi masyarakat pesisir dan kepulauan. Wadah ini dipakai untuk alat penyaringan. Spons atau ijuk dapat menyerap endapan-endapan air yang membuat warna air keruh dan kita bisa melihat endapan-endapan tersebut yang menempel pada kapas berupa warna endapan atau air kotor. Batu-batu atau kerikil berfungsi untuk menyaring material-material yang berukuran besar seperti daun-daun yang berada di sungai, lumut, ganggang, dan lain-lain. Air yang melewati penyaring tersebut juga akan tersaring sehingga menghasilkan air yang jernih. Pasir dan arang aktif ataupun batu bata berfungsi untuk menyaring atau menghilangkan bau, warna, zat pencemar dalam air sebagai pelindung dan penukaran resin dalam alat atau penyulingan air. Baik, di sini kita akan mulai praktek pengolahan penyaringan air bersih. Yang pertama, kita siapkan tempat atau wadah penyaringan air bersihnya. Kemudian kita masukkan spons ke dalam wadah. Spons merupakan lapisan paling dasar pada saat proses pengolahan air bersih. Langkah kedua yaitu masukkan kerikil ke dalam wadah. Audio Jungle. Lapisan ketiga, kita akan masukkan ijuk. Selanjutnya ialah pasir. Kita akan masukkan pasir ke dalam wadahnya.
Selanjutnya lapisan kelima yaitu adalah arang. Audio Jungle. Selanjutnya lapisan yang terakhir yaitu adalah ijuk, lapisan yang paling atas. Audio Jungle. Audio Jungle. Inilah lapisan-lapisan alat penyaring air bersih. Yang pertama atau yang paling dasar ada spons. Yang kedua lapisan kerikil. Yang ketiga lapisan ijuk. Yang keempat lapisan kerikil. Yang kelima lapisan pasir atau arang. Dan yang terakhir lapisan ijuk. Selanjutnya kita memasukkan air kotor ke dalam wadah. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Inilah perbandingan dari hasil penyaringan air bersih sebelum disaring dan sesudah disaring. Oke baik, itulah tadi hasil praktikum pengolahan air bersih dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.